Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul azim wa huwa asrul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Pertama marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih berikan nikmat iman dan Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga rangkaian ibadah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Masyarakat muslimin rahimakumullah, takdim kami yang sekali-sekalisnya kepada kekasih Allah, kepada Kutub Rabbani yang mulia, guru kita Buya Syekh Sepuh Muda Daya Suluk pesantren Sepuh Muda yang ada di Nangka Raya. Mudah-mudahan materi ini kami sampaikan dari beliau untuk kita amalkan, kita cermati, dan kita yakini dapat kita jalankan dan dapat kita pertanggungjawabkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaat sekalian Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang jika engkau ada maka tiada. Artinya kita fana billah, fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaat sekalian Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tingkatan atau tahapan, yang tahapan itu tentu berbeda-beda, memiliki perbedaannya. Ketika kita masih kecil, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tentu dengan sangat awam. Kita hanya mengenal sebatas namanya saja, namanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita memiliki cukup akal, kita beranjak dewasa, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat pelajaran sekolah, pelajaran pesantren, maka ilmu itu pun meningkat pemahaman kita, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatan atau afalnya. Disadari atau tidak bahwa pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang diserap oleh akal ya, sampai akhir hayat kita nanti hanya sampai kepada namanya tahap pengetahuan ya, tahap pengetahuan akan namanya, akan sifat-sifatnya. Kemudian pengetahuan tentang zatnya tidak akan pernah disentuh sama sekali, karena Dia Allah itu berada di luar jangkauan akal manusia, berada di dalam jangkauan akal kita. Jamaah sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, itu secara sesungguh-sungguhnya sampai ke tahap berhampiran dengan akrab kita bersamanya, dengan akrab kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka harus menggunakan cara yang sama,
yaitu cara yang seperti Nabi Muhammad SAW itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita gunakan dengan cara yang berbeda, maka hasilnya tentu akan tidak sama. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah Maha segala-galanya. Tidak akan bisa kita jangkau oleh akal kita sebagai manusia, karena yang memang bersifat akal kita itu juga bersifat baharu dan itu diciptakan. Dia Allah hanya menerima unsur yang berasal dari Dia sendiri. Jadi laksana matahari dan kita ulang-ulang yang akan menolak segala unsurnya, segala unsur gas-gasnya, unsur apapun selain cahaya matahari. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa akan menerima unsurnya apapun selain cahayanya Dia sendiri. Sama untuk memulai langkah yang menuju kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bertarikat Allah, jalan atau cara metodologi menuju kepada Allah. Maka diawali di situ namanya dengan taubat. Kita memohon ampun kepada Allah agar yang Maha Bersih dan Maha Suci ini berkenan untuk kita dekati. Nah, syarat mutlak yang tidak boleh ditawar adalah kita harus memiliki namanya pembimbing rohani agar tidak tersesat kita. Kemudian selanjutnya, ya, sebagaimana kenapa kita harus ada bimbingan rohani? Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu dibimbing oleh namanya malaikat Jibril alaihissalam. Kalau Nabi Musa itu dibimbing oleh Nabi Khidir alaihissalam. Maka Rasulullah Muhammad, Nabi Musa, dia punya guru. Sementara kita, maka itu mari kita kembali kesadaran kita, cari guru rohani, guru yang bisa menghantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subhanallah. Taubat itu bukan sekedar kita menyesali akan dosa-dosa kita, tetapi kita harus bisa namanya meninggalkan diri kita dan kita lanjut dengan fana kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita lewat ucapan beliau, qabla antal mautu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Inilah proses awal kita bisa berhampiran dengan zat yang maha mutlak, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia hakikatnya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, sementara itu semua adalah sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sifat itu bersemayam di dalam diri kita, dalam diri kita sebagai manusia, maka itulah hijab terbesar antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memberikan perintah kita, memberikan perintah kepada Nabi yang dulu juga, menyampaikan bahwa tinggalkan dirimu jika engkau ingin datang kepada aku. Ini cerita Nabi Musa alaihissalam di saat di Bukit Tua. Jamaah semua rahimahumullah. Segala ilmu yang kita pelajari dengan akal, tanpa kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu itu akan menjadi penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari. Jamaah semua rahimahumullah. Pentingnya kita mencari guru rohani atau yang disebut dengan guru mursyid di dalam hidup kita ini adalah agar kita dibimbing, agar kita dituntun secara tahap demi tahap untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita yang menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sedangkan Guru Mursyid dia seorang master yang memang ahlinya di bidang itu. Jamaah rahimahullah yang berbahagia, berikut kita kutip sebuah kisah yang ahli beribadah dan paham ilmu agama. Dia ingin merasakan yang dialami oleh namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, tapi dia gagal karena dia tidak pernah mau meninggalkan dirinya. Jadi dikisahkan bahwa suatu hari seorang mursyid datang, seorang muridnya itu datang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang tokoh sufi yang mencapai derajat kutub waktu di eranya. Nah, di hadapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, murid itu berkata, "Wahai Syekh, sudah 30 tahun lamanya aku berpuasa di siang hari dan melazimkan sholat di malam hari. Aku juga telah meninggalkan berbagai rayuan hawa nafsu di dalam hatiku. Akan tetapi, mengapa belum juga kutemukan sedikit pun dari segala hal yang Anda ceritakan? Padahal aku meyakini semua ucapan Syekh itu membenarkan." Jemaah. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab, "Meskipun kamu melaksanakan sholat selama 300 tahun lagi, keadaanmu bila seperti itu juga, bila seperti ini yang aku lihat, maka kamu tidak akan mendapatkan apapun walaupun seberat biji atom." "Mengapa begitu wahai kaum?" ujar sang murid. "Karena kamu terhijab oleh dirimu sendiri." Jelas Syekh Abu Yazid Al-Bustami. "Lalu bagaimana caranya supaya hijab itu sirna?" tanyanya lagi. "Kamu tidak akan mau menerima resep dariku dan tidak akan mengamalkannya," kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kata muridnya, "Aku akan menerima dan akan mengamalkan." Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini memberikan resepnya. "Pergilah ke tukang cukur untuk memotong rambutmu dan jenggotmu. Bukalah pakaian kamu, kenakan itu, gantilah pakaianmu dengan pakaian orang awam. Gantungkanlah seutas kantong di lehermu. Lalu penuhi kantong itu dengan buah badam." Buah badam itu jenis buah-buahan. Kemudian kumpulkan anak-anak kecil itu di sekitarmu. Katakan kepada mereka dengan suara lantang, suara yang keras, "Siapa yang menampar pipiku satu kali, maka ia akan beri satu buah badam," buah-buahan. Kemudian dalam keadaan demikian, masuklah yang ke tempat yang biasa kamu lakukan. Jadi murid ini juga sebagai seorang pengajar, seorang guru, yang tempat yang kamu hormati, sehingga semua orang yang mengenalmu akan melihat keadaanmu. "Subhanallah," ucap si murid dengan mendesak. Apa kata Syekh Yazid? Ucapan subhanallah itu pun itu syirik. "Kenapa bisa begitu?" tanyanya lagi. "Karena hakikatnya kamu cuma menggantungkan dan mensucikan dirimu," disampaikan oleh Syekh Yazid. Jamaah, dilanjutkan lagi. "Aku tidak mampu melaksanakan kiat yang Anda sarankan itu. Bisakah Syekh tunjukkan cara lain yang bisa aku lakukan?" Syekh Abu Yazid Al-Bustami kemudian menyarankan, "Mulailah dengan cara itu sebelum cara yang lain sampai kebesaranmu itu jatuh dan hawa nafsumu terhina. Setelah itu baru akan kuajarkan cara lain yang pantas untuk dirimu." Apa kata? "Maaf,
aku tidak mampu melakukan itu. Jamaah rahimahullah. Tadi sudah kubilang, kata Syekh Abu Yasir Bustami, bahwa kamu tidak akan menerima dan tidak akan mengamalkan. Seorang hamba tidak akan memperoleh namanya rahasia kegaiban yang terhijab dari orang awam kecuali setelah hawa nafsunya itu tiada, hawa nafsunya mati atau kita kekang setelah kita namanya menyalahi kebiasaan dalam diri kita. Jamaah semua, dalam kisah ini diceritakan bahwa suatu kali juga Syekh Abu Yasir Bustami dia berkata, pada suatu hari aku mengucapkan subhanallah. Tiba-tiba dalam nurani itu terdengar suara, apakah aku memiliki aib sehingga kaum harus mensucikan diri? Tidak, wahai Allah, jawabku. Kalau begitu, bersihkan saja dirimu dari segala kotoran dan berperilakulah dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Jamaah Allah, kisah ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat mendalam bahwa selama diri kita masih ada dengan segala kesombongan atau dengan segala kemuliaan, pada saat itu kita akan jauh namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Uraian ini jamaah Allah dikatakan bahwa Allah itu jika engkau ada maka aku tiada, jika engkau tiada maka aku ada. Jauh tidak berantara, jauh tidak berjarak, dan dekat tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Jamaah Allah, itulah Allah. Maka untuk berjalan ke sana tidak ada cara lain setelah kita bersyariat, kita harus bertarikat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode tarikat Allah. Kebetulan di Hidayah pesantren Suluk Subul Huda akan membuka yang ingin masuk tarikat di bulan Mei, tanggal 1 Mei hari Kamis 2025. Bagi jamaah yang ingin mengikuti, ingin mencari jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa mengikuti. Boleh mendaftar kepada Tentu Imam Masjid, kepada Bapak Sariman, dan ini kami mengajak ketika kami sudah sampai diajarkan kepada guru mendapatkan jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengajak jemaah boleh kita kaji, karena ini berdasarkan Quran dan hadis yang ditinjau dari sisi dalamnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah keyakinan kita. Tidak ada jalan lain selain kita mencari jalan pulang. Maka digambarkan nanti ada yang jalan namanya dengan perutnya, berjalan dengan rangka, berjalan dengan berlari, namun ada yang berjalan dengan secepat kilat. Apa itu? Mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, kemudian mendapatkan dari para pewaris Nabi, para kekasih-kasih Allah yang di zaman ini masih ada, yang menjaga, yang isi dadanya sama persis dengan isi dada Rasulullah, yang di dalamnya ada nur al-nurin atau ada nur Muhammad di dalamnya. Inilah yang harus kita perjuangkan untuk kita dekat-dekat yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul Karim,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا منكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.